Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kami sendiri telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dan bersua dengan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mugi-mugi kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam waktu untuk kesehatan dan segala apa yang Allah telah berikan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan kita dimudahkan untuk terus beramal soleh dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada para tabiin serta para ulama yang telah memberikan kepada kita contoh-contoh yang baik dalam beragama, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan para sahabat hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita berada pada malam ke-8 saking bulan Sya'ban 1438 Hijriah. Kesempatan kali ini di Masjid Prasojo nggih. Padukuhan Kalangan, Desa Baturutno, Banguntapan, Bantul. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan para jamaah sekalian. Mungkin sebagiannya pernah bertemu dan sebagiannya belum. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah bagi kita sekalian, dan di sini diinginkan untuk dibahas tema Ramadan dengan buku yang sudah dibagikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dengan jumlah yang mohon maaf terbatas, karena saya kira Pak Yosef cuma minta 50, ternyata jamaah yang hadir lebih dari 50, dan sebenarnya itu nggak gratis karena kemarin ada sumbangan saking Pak Yosef ya, dari Pak Yosef untuk beli, sebenarnya cuma mengganti ongkos cetak ya, namun karena menunggu cetakan resminya itu keluarnya masih pekan depan, sedangkan kajiannya sekarang, makanya ini cetakan lama namun versinya lebih lengkap daripada yang Pak Yosef pesan kemarin. Intinya buku yang ada di tengah-tengah Bapak Ibu-ibu sekalian itu berisi panduan Ramadan lengkap, saking pembahasan puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian pembahasan iktikaf, kemudian pembahasan zakat fitrah, idul fitri, sampai pada pembahasan puasa Syawal. Dan juga aslinya dulunya itu ada pembahasan tentang tips untuk mudik bagi yang mudik. Yang enggak mudik ya berarti enggak. Namun sudah saya hapus karena rata-rata ini ditujukan pada kalangan yang jarang mudik seperti di sini, kecuali Pak Yosef. Ya. Kemudian untuk buku tentang mudik sendiri ada buku tersendiri,
ada buku panduan safar. Adapun untuk karya tulis yang lainnya, sebagian sudah habis dipercetakan. Ada listnya di belakang. Ada sekitar 27 buku yang sudah menjadi karya kami dan sudah diterbitkan oleh penerbit. Dan buku yang terbaru insya Allah nanti beberapa pengurus masjid nanti insya Allah akan mendapatkan. Selanjutnya ini mau bahas masalah puasa, sholat taraweh, mau bahas tentang iktikaf, mau bahas tentang amalan-amalan Ramadan, atau apa, mau bahas apa di sini terserah. Atau mau tanya jawab aja saja langsung. Hah? Monggo silahkan. Mau bahas apa dulu nih Pak Yosef? Karena mau bahas panduan Ramadan gak akan selesai. Jenengan harus ngaji dengan saya lebih dari seminggu baru bisa selesai tadi. Ini cuma butuh waktu paling maksimal saya di sini 1 jam. Ya, jadi nanti bisa baca sendiri di rumah. Saya yakin di sini pada minat bacanya itu tinggi. Jadi mudah-mudahan bisa merampungkan sendiri di rumah. Saya cuma memberikan pengantar. Setelah itu nantinya masalah yang kaitannya dengan puasa, dengan sholat tarawih nantinya bisa ditanyakan. Ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung, atau seputar masalah-masalah ibadah seputar bulan Ramadan nanti sesi tanya jawab nanti saya buka. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang ini menandakan bulan Ramadan itu nantinya tiba. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu surga itu nantinya dibuka, pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan itu nantinya akan diikat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saking Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syaitan." Jika bulan Ramadan itu tiba, berarti ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Karena di sini diawali dengan kalimat iza. Iza menurut bahasa Arab itu kalimat syarat. Syarat ini terpenuhi, maka apa yang disebutkan di dalamnya nanti terpenuhi. Berarti ini cuma kejadian di bulan Ramadan. Apa yang terjadi pada bulan Ramadan ketika Ramadan itu tiba? Yang pertama, pintu surga itu nantinya dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup. Kemudian yang ketiga, setan nantinya akan diikat. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sering mendengar istilah pintu surga. Surga juga punya tingkatan-tingkatan. Begitu juga neraka. Neraka di sini juga ada istilah pintu neraka. Ada juga istilah yang lainnya, tingkatan-tingkatan neraka, termasuk juga nama-nama neraka. Dan kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, pembeda atau pemisah antara surga dan neraka itu sangat-sangat dekat sekali. Surga dan neraka, kesimpulan para ulama, sangat dekat. Karena dilihat dari amalan yang kalau orang itu lakukan, akan menunjukkan bahwasanya perbedaannya tipis. Melakukan amalan ini masuk surga, melakukan amalan ini masuk neraka. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ketika menceritakan tentang perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini sifatnya umum. Kalau kita bahas tentang masalah syirik, syirik itu adalah menyajikan ibadah, satu ibadah saja pada selain Allah. Pernah Nabi SAW itu ceritakan, Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang cuma gara-gara lalat dia jadikan sesaji, itu membuat dia itu masuk neraka. Ini cuma gara-gara memenuhi permintaan suatu kampung, sekelompok orang yang dia itu lewati. Kalau melewati jalan ini, pokoknya kamu harus memberikan tumbal atau memberikan sesaji. Maka dia berikan ketika itu seekor lalat saja.
Sesajinya berupa seekor lalat. Kata Nabi SAW, orang itu dakhalan nar. Orang itu masuk neraka. Kemudian ada orang yang kedua, tidak mau memberikan tumbal sama sekali. Dipaksa untuk memberikan tumbal, dia tidak mau beri. Akhirnya gara-gara tidak memenuhi tadi, kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Maka dia masuk surga. Maka kata Nabi SAW di awal hadis, ada orang yang masuk neraka itu gara-gara lalat, dan ada yang masuk surga juga gara-gara lalat. Pembedaannya cuma 1 poin. Yang satu berbuat syirik, yang satu tidak berbuat syirik. Jadinya ketika itu ini masuk surga, ini masuk neraka. Maka surga dan neraka kata para ulama itu dekat. Dan kenyataannya juga dengan amalan juga sangat-sangat dekat membedakan antara surga dan neraka dari amalan yang dilakukan oleh seseorang. Kita kembali di sini lihat, kata Nabi SAW, pintu surga itu dibuka. Pintu surga ada berapa Bapak dan Ibu-ibu? Pintu surga ada berapa? Ada yang bisa masuk lewat semua pintu itu, ada yang masuk karena amalan-amalan tertentu. Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah buku. Buku ini sulit didapatkan, apalagi oleh orang bangun tapan. Bukunya 50 doa mengatasi problem hidup. Ada situ Pak ya? Ada yang itu ada. Jenengan pegang pertama itu, iya. Ada berapa pintu surga? 40. Terlalu banyak. Ibu ontan? Pintan Pak? 8. Ada yang bisa disebut namanya? Wah itu jumlahnya sudah betul. Ada 8 pintu surga. Niki Pak untan hadiah. Dikasih aja. Ayo. Mudah-mudahan masalah hidupnya teratasi. Baik. Ada 8 pintu surga. Pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan 1. Pintu surga untuk yang rajin sholat namanya Babus Sholah, pintu sholat. 2. Ada lagi pintu surga untuk orang yang rajin sodakoh. Rajin sodakoh. 3. Ada lagi pintu surga untuk orang yang berjihad. 4. Kemudian karena di sini ada rukun Islam di sini, ada puasa, ada sholat, ada sodakoh atau zakat. Kemudian yang kelima, para ulama memasukkan pintu haji. Sisa 3 para ulama berselisih pendapat. Ada yang ke-6 ini lihat lagi di riwayat yang lainnya, ada namanya pintu Aiman. Pintu Aiman, Babul Aiman. Ini khusus untuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Berapa jumlahnya tadi? 70.000. Kira-kira ini jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit? 70.000 dari umat Islam yang dari umat Nabi Muhammad SAW sampai nanti umat Islam di akhir zaman. Banyak atau sedikit? Sedikit. Minta tambah? Ya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan setiap 1000-nya ada 70.000 lagi. Berapa kira-kira? 4.900.000. Masih sedikit juga. 4.900.000. Masih sedikit dari umat Islam? Masih jumlah yang sedikit juga. Itu dikatakan mereka akan masuki pintu Aiman tadi. Ini khusus bagi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa.
Tahu sifat-sifat utamanya? Ada sifat-sifat utama yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW menyebutkan sifatnya ada 4. Saya mau bocorkan sekarang atau kapan-kapan saja nanti? Hah? Pripun Pak? Pingin tahu seperti ini? Ya, yang satu, kata Nabi SAW, wala yastarkun, la yastarkun, tidak meminta diruqyah. Tahu ruqyah? Pernah diruqyah? Pernah kesurupan jin? Belum? Pingin kesurupan jin? Ruqyah itu membacakan Al-Quran, membacakan hadis pada orang yang sakit. Namun rata-rata kita gunakan untuk orang yang kesurupan. Padahal tidak seperti itu. Orang yang sakit juga, kadang Nabi SAW itu membacakan ruqyah, walaupun sakitnya sederhana. Contoh misalnya Nabi SAW ketika mempraktekkan bacaan ruqyah, beliau ambil jari ini. Jari apa ini? Telunjuk. Nabi SAW basahi dulu. Ada ludah di sini. Kemudian Nabi SAW sentuh tanah. Lalu beliau baca, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, dengan air liur sebagian kami. Dengan air liur sebagian kami. Berarti air liur itu ada. Dengan air liur yang disentuhkan di tanah tadi. Mugi-mugi Allah ini jadi kesembuhan. Dan kesembuhan ini hanya dari izin-Mu ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali dari izin Allah. Ini bacaan ruqyah namanya. Ada bacaan ruqyah dari Al-Quran. Yang paling gampang surat Al-Fatihah. Yang paling gampang surat Al-Fatihah. Gak percaya ampuhnya. Dulu ada sahabat yang ketika mereka itu datang di suatu kampung di masa Nabi SAW, ketika itu tidak dilayani sama sekali sama penduduk kampung. Tiba-tiba ada tokoh masyarakat di situ, ada tokoh masyarakat yang terkena gigitan binatang, taruhlah gigitan kalajengking. Dia digigit, terus minta orang supaya bisa meruqyah orang ini, bisa meruqyah tokoh masyarakat ini. Akhirnya ketika itu para sahabat ada mampir di situ, mereka diminta untuk datang meruqyah. Lalu mereka baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Tadi sebelum diruqyah, ia katakan kepada penduduk kampung tersebut, baik kami mau meruqyah dengan catatan, kalau nanti sembuh kami dapat hadiah 1 ekor kambing. Dengan izin Allah sembuh. Akhirnya mereka bawa 1 ekor kambing, kemudian datang, kemudian lapor pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kami ini bawa 1 ekor kambing. Tadi kami baru saja meruqyah. Rasul tanya, apa yang kalian baca? Kami baca surat Al-Fatihah. Rasul balik nanya, kamu kok tahu surat Al-Fatihah itu jadi bacaan ruqyah? Akhirnya mereka pokoknya cuma beritahu seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW minta kambing tadi juga, tolong nanti kambingnya saya diberikan jatah juga. Bukan hanya jatahnya saja untuk kalian. Berarti kesimpulannya, ruqyah boleh dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ada bacaan yang lain lagi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, surat An-Nas. 3 surat ini Nabi SAW sebut dengan surat Mu'awwidzat. 3 surat ini Nabi SAW namakan dengan surat Mu'awwidzat. Surat untuk membentengi diri. Cara bacanya gimana? Ini bapak ibu-ibu nanti ketika tidur itu bisa praktekkan juga. Coba tangannya semua kumpulkan di depan. Ini prakteknya sama nanti ketika meruqyah. Namun ini doa bacaan ini bisa praktekkan sebelum tidur. Tangannya dikumpulkan. Baca Al-Ikhlas coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang tiup ke tangan. Terus diusap ke badan yang bisa dijangkau. Diulang 3 kali seperti itu. Kumpulkan tangan lagi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditiup, diusap lagi. Sudah, diulang lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditiup di tangan, terus diusap lagi. Gampang nggak seperti ini? Gampang. Namun Nabi SAW katakan kalau ini dipraktekkan, ditambah lagi jenengan sebelumnya baca ayat kursi, sebelum praktekkan seperti itu, maka akan dilindungi dari gangguan setan sampai datang subuh. Akan dilindungi dari gangguan setan sampai datang subuh. Kata Aisyah, praktekkan seperti itu juga ketika meruqyah. Praktekkan seperti itu juga ketika meruqyah. Ada yang sakit, ada yang kesurupan, bisa praktekkan dengan baca 3 surat tadi. Jadi yang pertama tadi, sifat yang pertama, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, dia tidak minta diruqyah. Saya akan sebutkan alasannya nanti terakhir. Kenapa tidak minta diruqyah? Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wala yaktawun. Tidak minta disembuhkan dengan metode pengobatan Kay. Kay ini pengobatan oleh orang-orang Arab. Orang Arab itu ketika ada luka parah, mereka ambil besi panas. Besi dalam keadaan panas, disentuhkan ke bagian yang luka ini. Dengan izin Allah bisa sembuh. Namun Nabi SAW katakan, orang yang masuk dalam 70.000 tadi tidak meminta dikei. Alasannya nanti saya sebutkan terakhir. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Tidak beranggapan sial. Tidak beranggapan sial. Orang Arab ini mengistilahkan anggapan sial ini dengan istilah tiyaroh. Sehingga tidak beranggapan sial tadi namanya wala yatatayyarun. Karena dahulu orang Arab itu ketika ingin memenuhi hajatannya, mau pergi keluar kota, saya mau pergi hari besok hari apa? Hari Jumat. Saya mau berangkat hari Jumat atau tidak ya? Mereka timbang-timbang dengan melihat gerakan burung. Mereka timbang-timbang dengan melihat gerakan burung. Ini ada burung di sini, kemudian dikagetkan ketika itu, maka kalau ini burung terbang ke kanan, berarti nasibnya baik. Kalau burungnya terbang ke kiri, mendingan gak usah berangkat. Kalau burungnya terbang ke tengah, diulang lagi tadi, kagetkan burung tadi. Makanya disebut dengan beranggapan sial, karena dia sial atau tidak ini tergantung dengan gerakan burung. Kalau kita di tengah-tengah kita sial atau tidak itu macam-macam. Ada kadang takut dapat sial, takut dapat musibah karena lewat tempat-tempat keramat. Sehingga mesti bunyikan klakson, mesti nyalakan lampu karena diberikan syarat seperti itu. Kamu bisa selamat kalau klakson itu dibunyikan. Ini istilah Nabi SAW itu namanya tatoyur, beranggapan sial. Tidak masuk dalam 70.000 ini. Ada lagi yang beranggapan sial cuma gara-gara angka saja. Angka sial itu biasanya berapa Bapak Ibu? Berapa? 13. Sialnya kenapa 13? Nih, Ibu-ibu kenapa sialnya? Sialnya kenapa 13? Takut dapat musibah. Maka biasanya kalau jenengan numpak pesawat, kursi nomor 12 langsung lompat nomor 15. Seat nomor 12 langsung lompat nomor 15. Tidak ada nomor 13, tidak ada nomor 14. Bahaya orang yang duduk di kursi nomor tersebut. Makanya dihilangkan. Kalau dalam keyakinan agama kita,
orang yang masuk 70.000 tadi harus menghilangkan keyakinan sial semacam ini. Terus yang keempat, 4 syarat tadi saya sebutkan ya untuk masuk 70.000. Yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada Rabb mereka itu bertawakal. Tawakalnya sempurna itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke masalah 3 hal tadi disebutkan. 3 hal ini semuanya kembali karena tawakalnya atau bergantungnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kurang. Dia tadi meminta diruqyah karena terlalu tergantung pada kiai yang nanti nyembuhkan. Seandainya bukan kiai ini saya kurang yakin. Berarti dia bergantung, dia pasrahkan pada kiai, bukan pasrahkan kesembuhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang menyembuhkan itu Allah. Namun kalau kita pasrahkan kepada manusia, urusannya tidak akan Allah mudahkan. Maka tawakalnya itu berkurang, sulit untuk masuk 70.000 tadi. Namun berobat masih boleh Bapak Ibu-ibu. Yang penting kita tawakalnya, bergantung kita itu penuh tawakal kita atau bergantung kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali tadi pintu aiman. Pintu yang keberapa tadi? Kelima apa keenam? Keenam. Pintu yang ketujuh. Ada pintu yang para ulama sebut pintu bagi orang yang mudah nahan amarah dan mudah memaafkan orang lain. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia mudah nahan marah dan orang ini mudah memaafkan orang lain. Kalau menahan marah, memaafkan belum tentu iya. Namun kalau dia sudah memaafkan berarti tidak mungkin marah, dan berarti kesalahan orang lain itu sudah dia itu lupakan. Berarti yang lebih berat itu memaafkan daripada menahan marah. Kalau menahan marah, suatu waktu nanti marahnya bisa bangkit. Namun kalau memaafkan berarti segalanya itu dilupakan. Kalau segalanya dilupakan gak diungkit-ungkit lagi. Dan ini bukan pakai momen. Bukan memaafkan di sini nanti tunggu nanti saya tunggu 1 Syawal sajalah baru nanti maafkan. Buat kesalahan langsung memaafkan ketika itu. Itu sudah pintu keberapa? Ketujuh. Pintu yang ke-8 kata para ulama, pintu yang ke-8 adalah babu zikri au bab thalabil ilmi, yaitu pintu zikir atau pintu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Bagi yang rajin zikir atau rajin untuk berada dalam majelis ilmu, dia juga punya pintu surga yang khusus, pintu yang nomor 8 tadi. Dari pintu 8 tadi, kira-kira ada nggak yang masuk dari semua pintu atau Allah memerintahkan padanya untuk masuk dari pintu mana saja yang dia sukai? Ada. Di antaranya yang Nabi SAW sebutkan ini untuk ibu-ibu. Ibu-ibu bisa memilih pintu surga mana saja tadi yang dari yang 8. Terserah pintu surga itu dipilih yang mana. Jika melakukan 4 hal. Jika melakukan 4 hal. Kata Nabi SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha. Lakukan sholat 5 waktu. 1. Sudah tertib belum ini ibu-ibu? Insya Allah. Yang kedua, wasomat syahroha. Berpuasa di bulan Ramadan. Sudah puasanya rutin bu? Sudah nyaur? Sudah bayar utang puasa? Ini bulan terakhir loh sebelum masuk bulan Ramadan. Karena utang tetap utang. Utang berarti belum sempurna puasa Ramadannya, harus segera dilunasi. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, yaitu menjaga dari perbuatan zina. Berarti nggak selingkuh. Termasuk juga jalan-jalan menuju perselingkuhan juga dia tutup. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, wala taqrabu zina. Janganlah mendekati zina. Maka segala jalan menuju zina itu ditutup. Kata larangan di sini kata para ulama, ini kalimat larangan. Kalimat larangan dalam usul fikih itu disebutkan tolabul kafi, harus menahan diri. Tidak boleh menerjang larangan tadi. Dan di sini bukan dikatakan jangan melakukan zina, namun jangan mendekati zina.
Mendekati itu larangannya lebih keras daripada kalau kita katakan jangan melakukan. Kalau jangan melakukan kita sudah tahu tidak boleh. Namun kalau jangan mendekati, itu berarti segala jalan menuju perbuatan zina itu agama kita tutup. Maka laki-laki keadaannya asalnya tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Buktinya saat sholat, laki-laki shaf yang paling bagus itu shaf yang paling depan. Perempuan shaf yang paling bagus, shaf yang paling belakang. Maka Nabi SAW katakan, shaf laki-laki yang paling jelek itu shaf yang paling belakang. Shaf perempuan yang paling jelek itu shaf yang paling depan. Kenapa? Karena kalau laki-laki dan perempuan dekat, nanti cepat nyetrum. Bahayanya di situ. Makanya tidak boleh ada campur baur. Contohnya misalnya Nabi SAW itu biasanya membiarkan ibu-ibu, kalau habis sholat subuh ada ibu-ibu yang pergi berjamaah ke masjid, Nabi SAW suruh atau memerintahkan kepada perempuan untuk keluar dari masjid terlebih dahulu. Laki-laki keluar belakangan. Aisyah menyebutkan Nabi SAW mengatur seperti ini biar tidak bertemu antara laki-laki dan perempuan. Sampai diatur sedetail itu dalam agama kita. Contoh lagi misalnya diatur dalam masalah suara. Contoh kalau bapak-bapak membetulkan kesalahan imam, apa yang dilakukan? Mengucapkan apa? Subhanallah. Ibu-ibu apa yang dilakukan ibu-ibu? Ibu apa yang dilakukan? Apa teriak juga subhanallah? Tidak. Tidak boleh berbicara subhanallah ketika itu. Namun apa yang dilakukan? Menepuk punggung telapak tangan. Bukan tepuk tangan. Menepuk punggung telapak tangan. Ini bagian dalam telapak tangan kanan. Nepuk punggung telapak tangan kiri. Ini namanya membetulkan imam bagi perempuan seperti itu. Misalnya suaminya, dia sholat bareng suaminya keliru, dia tepuk seperti ini. Kenapa kok sampai ibu-ibu tidak boleh mengeluarkan suara subhanallah? Coba ibu-ibu teriak subhanallah. Bapak nanti ada yang nebak, ini masih nom atau ini sudah tua. Iya kan? Iya. Mungkin yang paling belakang nih, wah ini saya yakin ini di belakang ini masih nom ini. Ya, ini saya yakin 100% ternyata itu tiang sepuh. Dengan suara saya sudah tergoda seperti itu. Makanya diatur untuk membetulkan imam perempuan tidak pakai suara. Itu laki-laki saja yang nanti membetulkan dengan mengucapkan subhanallah. Bagi perempuan cukup menepuk punggung telapak tangan. Nah ini yang dilakukan tadi. Kita kembali ke masalah pintu surga tadi. Kalau dikatakan pintu surga ketika bulan Ramadan itu tiba, pintu surga itu terbuka, maka maksudnya Bapak Ibu sekalian, artinya secara hakiki kita menerima pintu surga itu sudah ada, satu. Yang kedua, surga juga sudah ada sekarang. Namun belum ada penghuni. Surga juga sudah ada. Karena beberapa ayat menyebutkan tentang surga, Allah itu tutup dengan mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti saat ini sudah ada. Yang ketiga, para ulama itu katakan bahwasanya kalau di bulan Ramadan pintu surga itu terbuka, berarti kebaikan-kebaikan kita mudah untuk melakukannya. Yang awalnya malah sholat, bulan Ramadan jadi rajin sholat. Betul atau tidak? Betul. Yang jarang ke masjid, biasanya mungkin kalau ke masjidnya ingatnya maghrib atau isya, akhirnya subuh juga berangkat. Sholat tarawih juga dia jaga rutin. Namun biasanya ini kalau di tengah-tengah kita, rutinitas untuk berjamaah di masjid itu adanya di awal-awal bulan Ramadan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul enggak? Betul. Padahal untuk amalan secara keseluruhan, amalan apapun termasuk hidup kita, Nabi SAW katakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dinilai dari akhirnya.
Amalan itu dinilai dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan, ingat, dinilai dari penutupnya atau akhirnya, bukan dari awal. Walaupun kita yakini bahwasanya lebih istiqomah dari awal sampai akhir lebih bagus. Namun mungkin ada yang masa silamnya jelek, kemudian di tengah-tengah itu dia bertobat, akhirnya dia tutup hidupnya dengan husnul khotimah. Tahu tanda-tanda husnul khotimah? Tahu tanda-tanda husnul khotimah belum? Di antara tanda-tanda husnul khotimah, ada yang mati dalam keadaan dahinya itu berkeringat. Mati dalam keadaan dahinya itu berkeringat. Kok bisa berkeringat, kok jadi husnul khotimah? Karena para ulama itu terangkan, kalau mati dalam keadaan berkeringat, ini menandakan bahwasanya ada dua makna di sini. Yang pertama, selama dia itu menjalani kehidupan, ya, selama dia menjalani kehidupan itu memiliki dosa, ditutup dengan keadaan berat. Keadaan berat ketika mati tadi saat sakratul maut menunjukkan bahwasanya beban, kesusahan atau ujian berat dia hadapi. Ujian berat ini biasanya menghapuskan dosa. Makanya keadaannya seperti itu, kita doakan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Mudah-mudahan dosa-dosanya itu diampuni. Atau makna yang kedua, kata para ulama, dimaksudkan dahi yang berkeringat tadi itu tanda bahwasanya manusia, terutama orang beriman, di dalam kehidupannya itu selalu menghadapi beban berat. Akhir hidupnya dia akan merasakan kesenangan nanti kalau sudah di akhirat, ketika masuk surga. Ketika masuk surga baru selesai semuanya. Ya, itu tanda. Sebagian para ulama juga memberikan maksud seperti itu. Tanda husnul khotimah. Apalagi tanda husnul khotimah? Mati dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, Nabi SAW katakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tanda husnul khotimah. Apalagi? Apalagi kira-kira? Mati pada hari Jumat. Mati pada hari Jumat. Disebutkan dalam hadis, siapa yang mati dalam hari Jumat, siapa yang mati pada hari Jumat, maka Allah akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Namun ada catatan. Yang mati ini orang beriman. Bukan yang mati ini habis selingkuh, mati pada hari Jumat. Bukan. Bukan orang yang habis minum, matinya pada hari Jumat. Bukan ada orang-orang yang nakal kemudian mati pada hari Jumat ketika itu, bukan. Namun orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, atau orang yang beriman mati pada hari Jumat, maka kita doakan mudah-mudahan itu adalah akhir hidup yang baik untuk dirinya. Ingin mati hari Jumat besok ini? Malam Jumat loh ini. Siap? Bapak Ibu siap? Jadi siap? Ya, belum siap? Ya, mudah-mudahan bisa dimatikan, pokoknya husnul khotimah. Taib. Itu tadi tentang surga. Namun perlu diingat di sini, amalan di bulan Ramadan itu banyak. Perlu nantinya ada skala-skala prioritas. Contohnya misalnya amalan yang beberapa yang bisa dijaga, satu, sholat berjamaah. Baiknya itu dirutinkan dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Saya katakan tadi, lebih-lebih lagi di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, rutinkan lagi sholat tarawih. Sholat tarawih ini bukan hanya dirutinkan di awal-awal bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa dulu Nabi SAW sholat tarawihnya itu Nabi SAW cuma mengerjakan di beberapa malam saja? Karena memang beliau tidak merutinkannya dengan tujuan agar orang-orang tidak menganggapnya itu wajib. Makanya Nabi SAW beberapa malam saja, setelah itu beberapa malam beliau nggak keluar. Kemudian para sahabat nunggu-nunggu lagi, kok ini Nabi nggak keluar? Kemudian Nabi ceritakan bahwasanya saya cuma khawatir kalau kalian menganggap ini wajib.
Maka cuma beberapa malam saja Nabi SAW itu melakukan sholat tarawih tadi. Kalau kita bagaimana? Sejak masa Umar bin Khattab, Umar itu hidupkan lagi. Maka jadi rutinitas yang boleh kita rutinkan setiap malam. Maka tidak boleh pakai alasan Nabi lagi, kita bukan Nabi. Namun sejak masa Umar itu sudah dihidupkan sholat tarawih, itu dihidupkan setiap malam. Bahkan afdolnya itu berjamaah. Berjamaahnya di mana? Di masjid. Bahkan kata Nabi SAW, maka Nabi SAW itu mengatakan, innahu man sholat ma'al imam hatta yansorib kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang rutin mengerjakan sholat malam itu bersama imam sampai imam itu selesai, baiknya saran saya, walaupun punya niatan nantinya, Pak Lurah, walaupun punya niatan nantinya ketika datang sholat tarawih, sudahlah saya nanti ingin nambah lagi sholat malam lagi di rumah. Saya ingin nambah lagi sholat malam di rumah. Jadi ada yang biasanya 8 rakaat selesai, kemudian dia bubar terlebih dahulu, melakukan lagi sholat witir itu di rumah karena ingin sholat tahajud dulu, baru nanti ditutup dengan sholat witir. Saran saya Bapak Ibu-Ibu, baiknya ikut sholat tarawih sampai selesai. Kalau imam itu sampai witir, maka selesaikan juga sampai witir. Pertama, alasan pertama, biar nggak nyakiti imam. Imam itu punya perasaan, kok ini jamaah itu kok bubar gitu ya, salah saya itu apa? Yang kedua, kebersamaan itu lebih baik daripada kita itu bubar sendiri. Kalau kita dari awal sudah sama-sama, sampai pulang juga sama-sama berbarengan. Yang ketiga, orang yang ikuti imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Walaupun jenengan sholat untuk sholat tarawih itu cuma mungkin setengah jam selesai. Yang penting saran saya tidak sampai 10 menit selesai. Maksud saya, paham, 10 menit selesai? Ya, sholatnya pakai kecepatan. RPM, rakaat per menit. Ya, kalau pakai seperti ini saran saya mendingan gak usah ikut. Sholat tarawih syarat utama tumak nina, ini syarat mutlak. Tumak nina niku bagian saking rukun. Tumak nina itu bagian dari rukun sholat. Mazhab Syafi'i masukkan ini juga dalam rukun sholat. Ingat, mazhab Syafi'i masukkan tumak nina juga dalam rukun sholat. Pernah ada seorang sahabat yang datang, kemudian dia melakukan sholat. Sholatnya selesai, Nabi SAW melihat sholatnya orang tersebut. Nabi katakan, ulangi sholatmu karena tadi itu fa'inna kalam tusolli. Kamu tadi itu tidak sholat. Dia berdiri lagi, takbir lagi, kemudian sholat lagi. Nabi SAW katakan lagi padanya sama. Ulangi sholatmu karena tadi kamu itu tidak sholat. Kemudian sampai yang ketiga, baru sebelum Nabi SAW ngomong lagi, dia katakan pada Nabi, wahai Nabi SAW, ini sholat saya sudah sholat yang paling bagus. Lihat, dia katakan apa? Ini sholat yang paling bagus. Berarti sebelum-sebelumnya nggak seperti ini. Ini sudah super bagus. Kemudian dia minta pada Rasul, sudahlah Rasul, pada saya ulang terus. Nanti dibilang salah lagi. Saya ulang lagi. Mendingan engkau mengajarkan saya sholat yang benar itu seperti apa. Hadis ini dikenal dengan hadis musik sholatuhu. Orang yang jelek sholatnya. Kemudian Nabi SAW itu ajarkan pada dia, kalau kamu mau sholat mulai dari takbir. Poin penting yang Nabi SAW sampaikan, kalau kamu mau sholat, rukuklah sampai kamu itu tumak nina. Kemudian bangkitlah sampai kamu itu tumak nina. Kemudian sujudlah juga disertakan dengan tumak nina. Tumak nina maksudnya apa Bapak Ibu? Apa maksud tumak nina? Tumak nina itu tenang. Pengertian bahasanya itu tenang. Namun ulama Syafi'i itu katakan disebut tumak nina minimalnya satu zikir itu dapat. Minimalnya satu zikir itu dapat. Minimal satu zikir kita ucapkan subhanallah. Kalau ada imam modelnya kayak gini, kita baru rukuk ini ya, Allahu Akbar. Perasaan saya baru mengucapkan sub. Namun imam sudah sami Allahu liman hamidah. Imamnya keterlaluan berarti. Imamnya tidak ada tumak nina.
Ya, imamnya super cepat tadi. Saran saya tidak usah sholat di belakang imam semacam itu. Karena dibutuhkan dalam sholat itu bukan jumlah, yang penting kualitasnya yang bagus. Paham ini? Bukan jumlah, yang penting kualitasnya yang bagus. Jenengan sholat tarawih 2 rakaat namun dengan tumaknina, khusyuk di dalamnya, itu lebih bagus daripada pingin banyak namun tidak tumaknina. Rukun nggak dapat, percuma. Mendingan kita itu sedikit, dan ingat minimal sholat tarawih itu 2 rakaat. Andai jenengan itu punya kesibukan, nggak bisa full sampai 11. Saya dalam keadaan sakit, mampunya cuma 2 rakaat, ya sudahlah 2 rakaat. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, minimal itu 2 rakaat. Tentang masalah 11 rakaat ataupun lebih, para ulama beda pendapat. Namun yang jelas minimal itu 2 rakaat. Yang dikejar itu kualitas, bukan kuantitas. Yang dikejar itu kualitas, bukan kuantitas. Paham ini ya? Ya, mudah-mudahan sholat tarawihnya itu nanti lebih khusyuk dan lebih tumaknina. Tidak perlu kejar jumlah rakaat yang banyak, yang penting berkualitas, itu sudah sangat-sangat bagus. Kemudian amalan yang mesti dijaga lagi, ya, di samping tadi, karena ini mumpung bulan Ramadan, kita semangat untuk melakukan kebaikan. Banyak-banyak juga untuk bisa bersedekah, berderma. Ada peluang untuk beri buka puasa, ya beri buka puasa. Walaupun dengan memberikan makan yang ringan, memberikan minum. Sebagaimana dalam hadis, walaupun hadisnya ini bermasalah dari sisi sanad. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi makan pada orang yang lapar, orang yang berpuasa lapar atau tidak? Lapar. Maka kata Nabi SAW, maka dia akan diberikan buah-buahan di surga. Nabi SAW tambahkan lagi, siapa yang memberikan minum pada orang yang lagi kehausan, maka dia akan diberikan minuman di surga yang disebut dengan ar-rahiqul makhtum. Disebut dengan ar-rahiqul makhtum. Ar-rahiq itu maksudnya khamar. Khamar, paham khamar? Kalau di dunia kita sebut arak miras. Namun kalau di surga minumannya itu arak memang, namun tidak memabukkan. Maktum itu ditutup seperti ini. Ditutup, belum ada yang pernah meminumnya kecuali orang yang berhak untuk minum. Artinya ini minuman spesial. Kalau minumannya itu masih rapat, berarti ini minuman yang sangat-sangat istimewa. Belum ada yang menyentuhnya kecuali orang yang pas untuk meminumnya tadi. Maka siapa yang beri minum orang yang berbuka puasa, dia juga akan mendapatkan minuman yang menyegarkan nanti di surga seperti itu. Yang beri makan akan mendapatkan buah-buahan di surga. Yang beri minum, dia akan mendapatkan ar-rahiqul makhtum. Mudah-mudahan semakin bersemangat untuk memberikan makan atau memberikan minum bagi orang-orang yang berbuka puasa. Termasuk orang yang sedang puasa sunnah, kita beri makan atau kita itu beri minum. Kemudian di samping itu lagi, berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Namun menghatamkan di sini memang tidak wajib. Bisa dilakukan 2 pilihan Bapak Ibu-ibu. Yang pertama dipilih saya hatam dalam 1 bulan. Atau kalau tidak hatam tidak masalah. Yang paling bagus jenengan itu tadabburi, renungkan isi Al-Quran. Boleh jadi mungkin setiap hari dia cuma dapat 2 ayat. Namun 2 ayat ini dia kaji tafsirnya. Saya seperti ini lebih paham. Itu lebih membekas dan nanti ilmunya itu bisa diamalkan. Ini lebih membekas dan ilmunya nanti bisa diamalkan. Dan nanti orang seperti ini masuk, kata pembagian orang yang berilmu, kata para ulama, ada ilmu yang disebut ada orang yang alim. Alim dalam hal dia takut pada Allah, dan yang kedua dia tahu hukum-hukum Allah. Maka orang yang menghayati Al-Quran, orang yang merenungkan Al-Quran, dia jadi orang yang menghayati hukum. Dia juga tahu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua di sini disebutkan pintu neraka itu ditutup. Kita pahami pintu neraka ditutup dengan benar, dan juga berarti neraka sekarang itu sudah ada. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami lagi di sini adalah tanda pintu neraka itu ditutup, kejelekan-kejelekan itu semakin berkurang di bulan Ramadan. Namun ingat, kalau ada yang nekat melakukan kejahatan di bulan Ramadan, ingat ini bulan suci.
Ada yang selingkuh di bulan Ramadan dosanya lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Ada nggak kira-kira yang selingkuh itu? Ada, siang bolong pun ada. Ada yang minum minuman keras di bulan Ramadan, dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan suci. Sebagaimana kebaikan bisa berlipat-lipat pahalanya, yang namanya dosa bisa semakin besar dosanya kalau dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, setan itu akan diikat di bulan Ramadan. Namun kalau setan diikat, kok ada yang tetap maksiat? Sendal kok tetap masih ada yang hilang di bulan Ramadan? Ada kejahatan tetap masih dilakukan di bulan Ramadan. Ada maksiat tetap dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama sebabnya bukan setan seluruhnya itu diikat. Ada setan-setan kecil yang dibiarkan berkeliaran. Ada setan-setan besar yang diikat. Kemudian yang kedua, orang bermaksiat itu faktornya bukan juga karena setan. Namun faktor yang kedua karena dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu ada. Kemudian yang ketiga, kita tidak selamanya itu menyalahkan setan. Sedikit-sedikit kalau buat salah, ini gara-gara godaan setan yang saya berbuat. Setan itu nggak senang dikambing hitamkan terus. Karena kita punya hawa nafsu. Karena ini manusia itu asalnya amaratun bisu. Biasa mendorong hawa nafsunya itu mendorong untuk berbuat maksiat. Ya, hawa nafsunya itu biasa mendorong untuk berbuat maksiat. Kalau mau nekat berbuat maksiat, semua orang bisa juga di bulan Ramadan. Tanpa menunggu setan untuk godain kita. Makanya jadi sebab kenapa maksiat juga masih tetap ada di bulan Ramadan, padahal pintu neraka sudah ditutup, kemudian setan-setan diikat ketika itu. Kesimpulannya, kita cuma bahas satu hadis, yaitu yang pertama tadi, pintu surga itu akan dibuka. Pintu surga ada berapa? 8. Sudah hafal tadi 8 pintu? Pintu Rayyan khusus untuk orang puasa, pintu sholat, pintu sodakoh, pintu jihad, pintu haji, pintu aiman, pintu orang yang mudah memaafkan, kemudian pintu zikir atau tolabul ilmi. 8 ya? Ya, Pak Lurah 8. Makin diingat Pak. Iya. Ada nggak yang bisa masuk? Tadi ibu-ibu belum saya jelaskan semua ya. Berapa tadi sifat yang sudah saya sebutkan ibu-ibu? 4 kan, saya baru sebutkan 3 ya. Yang satu ini yang paling berat Bu, taat pada suami dicatat. Yang keempat ini yang paling berat, taat pada suami. Coba dihitung tadi syarat yang pertama apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, taat pada suami. Ini syarat ini yang paling berat bagi ibu-ibu. Ya, saat pada suami itu nggak sering ngomelin suami, pokoknya manut pada suami, diperintah apapun selama itu kebaikan pokoknya manut. Jadi orang yang penurut. Ini bapak pada senyum-senyum, senang banget ini. Syarat ini syarat mutlak ini, nggak bisa ditawar-tawar. Walaupun seorang wanita nanti dia merasa bahwasanya saya lebih kaya daripada suami, tetap harus taat pada suami, itu suaminya. Saya pendidikannya lebih tinggi pada suami, tetap harus taat pada suami, itu suaminya. Tidak boleh membangkang, tidak boleh keluar dari ketaatan pada suami, tidak boleh. Contoh saya sederhana, ibu-ibu tidak bisa melakukan puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Ketika suami ada di rumah. Kenapa harus minta izin suami? Kira-kira apa Pak Lurah? Kebutuhan. Karena kebutuhan, betul. Gak bisa puasa sunnah kecuali dengan izin suami ketika suami ada di rumah. Alasannya sudah tahu, sudah paham. Ya, suami butuh waktu-waktu, pokoknya harus manut. Iya kan? Iya. Contoh saja, ibu-ibu mau ke masjid, itu nggak bisa sembarangan mau sholat berjamaah ke masjid. Kata Nabi SAW, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi SAW katakan, tidak boleh suami itu larang istrinya pergi ke masjid ketika istri sudah meminta izin pada suami. Di garis bawah tadi apa? Ketika istri sudah meminta izin pada suami. Berarti kalau mau keluar rumah, mau pergi ke masjid, harus minta izin pada suami. Maka nggak sembarangan ibu-ibu itu pergi ke mall, itu nggak sembarangan. Keluyuran sendiri nggak boleh. Suaminya nggak tahu, itu masalah.
Bahkan bisa dihukumi dosa sendiri kalau tidak minta izin sama suami. Kenapa ini sampai minta izin? Wong dulu dengan orang tuanya dia harus minta izin ketika mau keluar. Sekarang perwalian sudah pindah. Dulu dengan bapaknya sendiri, sekarang sudah jadi milik suami. Maka apapun harus manut pada suami dengan minta izin pada suami. Ingat, ini jaminan surga. Dan kalau yang keempat ini tidak dipenuhi, inilah yang menyebabkan para wanita banyak yang masuk neraka. Pernah dengar hadis bahwasanya Nabi SAW itu katakan yang paling banyak masuk neraka itu perempuan? Ibu pernah dengar ini? Pernah? Tahu sebabnya apa? Nabi SAW itu katakan bikufrihin, karena wanita itu kufur. Ada sahabat wanita dengar ini kemudian dia katakan, emangnya kami kufur pada Allah? Kemudian Nabi SAW itu katakan kufruhunna bil ashir. Mereka itu kufur cuma karena pada suami tidak tahu bersyukur atau kurang bersyukurnya pada pemberian suami. Ibaratnya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Dia dapat kebaikan itu setahun. Satu kesalahan suami saja dia dapatkan. Dia katakan bahwasanya suamiku itu suami yang paling jelek di muka bumi. Satu permintaan tidak dipenuhi. Tolonglah mas, saya ini butuh HP baru gitu. Padahal setiap bulannya itu permintaan apa dipenuhi. Mumpung saat ini saja. Ini saja mungkin karena ada kebutuhan tidak dipenuhi. Dia katakan bahwasanya suamiku itu super pelit. Itu yang tadi Nabi SAW katakan, itulah yang menyebabkan para wanita itu banyak masuk neraka. Maka ketika itu para wanita, Nabi SAW katakan, kalian bisa selamat, rajin sedekah. Maka ketika itu kalau tidak salah istri dari Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud pulang-pulang kemudian ambil perhiasan yang ada di rumah. Dia lihat suaminya itu lebih miskin daripada dirinya. Dia katakan pada suaminya, mas, saya mau kasih perhiasan ini dalam bentuk zakat kepadamu. Kamu mau terima atau tidak? Kemudian laki-laki ini karena punya harga diri, masa istri saya yang kasih saya itu harta zakat? Walaupun dia itu memang miskin, namun dia masih punya harga diri. Dia pengen tanya pada Rasul. Rasul itu jawab, kamu masih boleh menerima zakat dari istrimu. Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Namun yang wajib menafkahi apa? Suami yang wajib menafkahi istri. Maka kalau yang dari bawah itu beri ke atas tidak masalah. Namun kalau zakat suami diberikan pada istri tidak boleh. Karena kewajibannya adalah memberikan nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada pembahasan ibu-ibu tadi yang ingin masuk surga harus memenuhi 4 syarat. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, selamat dari zina, kemudian taat pada suami. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi ilmu yang nantinya bisa kita amalkan. Amin. Ada pertanyaan 10 menit? Ada satu, monggo Pak Yosef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasta gigi. Gosok gigi di siang hari pakai pasta gigi. Yang kedua, berkaitan dengan hadis tadi bahwa kalau nanti bisa masuk surga dari berbagai pintu. Iya, tadi ibu-ibu bisa masuk surga dari berbagai pintu. 4 syarat tadi dipenuhi. Berarti syarat laki-laki dan perempuan itu lebih berat laki-laki. Kalau laki-laki hanya sholat, puasa, menjaga kemaluan sama taat kepada suami, itu sudah bisa masuk kepada berbagai pintu surga. Iya. Sedangkan laki-laki kan tidak cukup dengan itu, mungkin ya. Iya. Jadi kalau Hawa sebenarnya lebih mudah daripada. Iya, berarti perempuan ibu-ibu lebih mudah masuk surga tadi daripada bapak-bapak. Apalagi bapak banyak ngeyelnya juga. Tidak. Tadi yang pertama tadi, bagaimana kalau sikat gigi dengan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan? Saya punya kayu siwak. Ini masih dibolehkan. Ini namanya siwak ini. Aduh, hilang ini Pak. Nah, ini namanya siwak ini. Nah, siwak.
Nabi SAW masih bolehkan ini di bulan Ramadan, ketika siang hari puasa tidak masalah. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, sehari penuh mau bersiwak boleh. Namun ini bukan pasta gigi. Ini cuma menghilangkan bau mulut. Ya, ini tujuannya menghilangkan bau mulut. Ada yang baru makan pete, baru makan jengkol misalnya, dihilangkan pakai ini sangat ampuh. Ya, kayu siwak ini. Kata Nabi SAW, ya, silakan kalian itu bersiwak. Laula an asyukko ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka itu berwudu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Berwudu kita setiap waktu. Nanti di siang hari bulan Ramadan juga berwudu. Sholat juga ada sholat yang di siang hari, ada sholat zuhur, ada sholat asar. Berarti kalau siwak ketika itu boleh digandengkan dengan wudu dan sholat, berarti siwak masih boleh. Namun pasta gigi beda. Nabi SAW mengatakan, balik fil istinsya illa antakuna so'iman. Boleh kalian memperbanyak memasukkan air ke dalam hidung dengan dihirup, kecuali kalau kalian dalam keadaan puasa. Berarti kalau dalam puasa harus dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena efeknya nanti besar. Kalau makin banyak yang digunakan untuk kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, resikonya nanti ada yang punya kesempatan masuk ke dalam rongga. Maka baiknya dikurangi. Sedangkan kalau pasta gigi sifatnya seperti itu, maka pasta gigi saran kami digunakan sebelum subuh. Ya, sebelum masuk subuh atau nanti setelah berbuka puasa. Itu saya Pak Yosef. Pak Lurah ada? Betul. Tidak meminta diruqyah, tidak minta disembuhkan dengan dikai. Kenapa sampai ini jadi jaminan 70.000 orang yang masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab? Tadi saya belum jawaban ini kenapa. Karena kalau orang itu meminta ruqyah, apalagi yang menyembuhkan ini kiai yang sangat-sangat manjur sekali kalau menyembuhkan, maka hatinya itu bergantung kepada orang, bukan bergantung kepada Allah. Padahal aturannya kalau kita mau mengambil sebab atau kita itu berobat, harus tawakalnya tetap pada Allah. Fahuwa yashfin, Allah itu yang menyembuhkan kita, bukan obat yang menyembuhkan, bukan kiai yang membaca ruqyah itu yang menyembuhkan, bukan dokter itu yang menyembuhkan. Jadi sebabnya ini sulit masuk 70.000 karena tawakalnya kurang pada Allah. Karena apa? Tawakalnya kurang pada Allah. Berarti orang berobat boleh, datang ke dokter juga boleh, namun tidak boleh bergantung pada obatnya, tidak boleh bergantung pada dokternya. Namun harus yakin yang menyembuhkan Allah dan faktor kesembuhan Allah yang berikan. Coba kalau kita pergi menjenguk orang, Nabi SAW ajarkan doa kayak gini. Allahumma rabban nas ashibil ba's Ishfi anta syafi ila shifa ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb manusia, ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah yang maha penyembuh. Ishfi anta syafi la shifa'an, tidak ada penyembuh kecuali engkau. Mudah-mudahan ya Allah ini jadi kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Maka yang penting itu tawakal pada Allah, yakin Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter, bukan kiai yang baca ruqyah. Karena kalau hati sudah bergantung pada itu, kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kalau kita, kata Nabi, bergantung pada sesuatu, bukan bergantung pada Allah, maka Allah akan berlepas diri dari kita. Kita tidak lagi akan ditolong, kita akan lepas nanti dari pertolongan Allah. Karena kita akan diserahkan kepada benda-benda tadi, kepada dokter tadi, tidak pada Allah yang akan memberikan pertolongan. Sudah? Ada lagi? Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Bu diulang?
sebaik-baik sholat ibu-ibu adalah di rumah. Kata Nabi SAW, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan itu adalah qa'ru. Qa'ru itu bagian paling dalam dari rumah mereka. Ummu Humaid, istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, ini pernah meminta saran pada Rasul. Wahai Rasulullah, saya ini seorang wanita, saya ingin sholat di belakangmu berjamaah bersamamu wahai Rasulullah. Artinya ingin sholat di masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Pahalanya berapa kali? Daripada Masjid Prasojo ini berapa kali? Hah? Berapa Pak Lurah? Daripada masjid dibangun Tapan, Masjid Nabawi itu 1000 kalinya. Nggak bisa diangkat-angkat masjid di sini. Tetap Masjid Nabawi lebih utama. Mau buat masjidnya bagus bagaimanapun, tetap Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali. Masjidil Haram berapa kali? 100.000. Masjidil Aqsa 500 kali. Ingat ya hitungannya ya. Masjidil Haram 100.000. Masjid Nabawi 1000. Masjidil Aqsa 500. Dia katakan pada Nabi, karena tahu keutamaan ini, dia ingin sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Nabi jadi imam. Maka kata Nabi SAW, kamu sholat di bagian kamarmu sendiri, itu lebih bagus daripada engkau itu sholat di bagian kamar yang itu kita sebut ruang tengah atau ruang tamu. Bagian dalam kamar itu lebih bagus daripada kamu sholat di ruang tengah atau di ruang keluargamu. Makin dalam makin bagus. Nabi SAW katakan lagi, kamu sholat di rumahmu tadi lebih baik daripada engkau sholat di masjid kampungmu. Dan kamu sholat di masjid kampungmu, kata Nabi, lebih baik daripada kamu sholat di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi. Kalimat ini ingat, dibicarakan ketika Nabi SAW memberi nasihat kepada seorang wanita. Maka diceritakan dalam hadis tersebut, diriwayatkan dalam Imam Ahmad, bahwa Ummu Humaid ketika itu minta pada suaminya, Mas, tolonglah bangunkan saya kamar saja kalau gitu di rumah, yang itu jadi tempat khusus sholat bagi saya. Seumur hidupnya dia tidak pernah sholat kecuali di kamarnya ini. Seumur hidupnya dia tidak pernah sholat kecuali di kamarnya ini. Kembali ke hadis tadi, ini menunjukkan bahwasanya sholat ibu-ibu pahalanya lebih besar kalau dilakukan di rumah. Terus 27 derajat tidak dapat kalau begitu. Lebih besar daripada 27 derajat yang ibu-ibu lakukan di masjid. Paham ini? Jadi kalau tanya, terus saya dapat 27 derajat enggak? Di rumah lebih besar daripada 27 derajat tadi. 27 derajat urusannya bapak-bapak. Bapak-bapak bukan sholat di rumah. Seorang laki-laki buta namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia pernah minta pada Nabi SAW uzur, wahai Rasulullah SAW, saya itu buta, apakah boleh saya itu sholat di rumah? Karena saat ini saya tidak ada penuntun yang mengantarkan saya ke masjid. Rasulullah SAW jawaban awalnya, ya silakan kamu di rumah, nggak apa-apa, kamu punya alasan seperti itu. Alasanmu berat sekali nih seperti ini, karena di kota Madinah tidak ada penerangan, banyak pohon-pohon besar. Nanti kalau dia itu buta bisa nabrak pohon, ada binatang-binatang buas juga berbahaya kalau dia keluar. Namun Nabi SAW sebelum dia balik, Nabi panggil Abdullah ibnu Ummi Maktum lagi, sini, kamu masih dengar azan gak? Hal tasma'un nida, apakah kamu masih mendengar azan? Dia kan cuma buta. Apakah kamu masih mendengar azan? Dia jawab na'am. Kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu kamu tetap harus memenuhi panggilan azan. Ini buta loh bapak-bapak. Ini buta. Gak ada penonton. Hadir di sini semua penglihatannya sempurna. Berarti lebih wajib daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum tadi. Kembali ke sholat ibu-ibu. Terus bagaimana kalau mau pergi ke masjid? Buatan masalah. Kalau mau pergi ke masjid tidak masalah. Kata Nabi SAW tadi saya sudah sebutkan,
tidak boleh melarang wanita untuk pergi ke masjid jika sudah meminta izin kepada suami. Namun kalau ibu punya kerepotan dan mau memilih sholat di rumah, pahalanya lebih besar daripada ibu berangkat ke masjid. Kesimpulan dari hadis semacam itu, tugas yang mengisi masjid nanti bapak-bapak. Namun kalau di negeri kita ini, ibu-ibu yang paling banyak di masjid. Saya sarankan di sini benar-benar bahaya. Di antara bahaya kalau tidak ada jamaah bapak-bapak yang datang. Saya khawatirkan nanti ibu-ibu yang kumandangkan azan. Dan tidak boleh seperti itu. Saya khawatirkan nanti tidak ada yang bisa mengimami sholat. Nanti ibu-ibu yang mengimami sholat dan nanti jamaahnya bapak-bapak. Tidak boleh juga seperti itu. Bahayanya di sini saja. Namun kalau datang ke masjid harus pakai aturan ibu-ibu. Dari rumah harus sudah menutup aurat. Rukuhnya, mungkenanya itu nggak boleh ditenteng. Rambutnya terbuka. Pakai baju you can see. Pingin sholat tarawih. Pakai parfum juga yang nanti sampai 500 meter masih kecium baunya. Seperti ini terjadi di masa Nabi SAW. Wanita-wanita seperti ini disuruh pulang ke rumah. Gak usah sholat ke masjid. Cuma buat masalah. Berarti kalau biar gak masalah, jangan lakukan seperti itu. Pernah ada seorang wanita yang punya masalah seperti ini. Umar sampai mau dekati dia. Dia sudah mau gemetaran itu. Umar mau datang, mau hampiri saya. Umar sudah dikenal itu sangat-sangat tegas. Kalau bilang tidak, tidak. Mau dekati dia sudah mau kencing celana, di situ istilah kita. Karena dia sudah tahu bahwasanya dia lakukan kesalahan. Jadi tidak boleh sampai mengumbar syahwat ketika datang ke masjid. Pakai pakaian yang santun, dari rumah sudah menutup aurat. Ya kurangi pakai parfum-parfum yang nanti membuat bau yang nanti buat laki-laki itu tergoda. Yang paling penting yang ketiga, tadi yang syarat masuk surga, yang keempat apa? Taat pada suami, berarti minta izin pada suami. Kalau sudah bareng-bareng suami, berarti sudah diizinkan. Kalau pergi bareng-bareng suami, pergi sholat tarawih di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, kalau ada. Iya Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jilbab tidak akan mencium bau surga. Iya. Ibu-ibu biasanya pakai kepangan rambut di mana? Tolong tidak di atas kepala. Gini. Unta itu punya punuk. Jadi kalau ini di atas kepala jadinya gini. Maka ini tidak dibolehkan. Yang pertama, alasannya karena mengelabui orang. Rambutnya nggak tinggi segitu, dia pakai seperti itu. Dan ini juga jadi larangan, nggak boleh pakai rambut palsu. Ya, pakai rambut tambahan atau rambut palsu. Hadis tadi sudah menunjukkan seperti itu. Jadi kalau pakai kepangan rambut, diikat taruh di belakang. Nggak taruh di atas sini. Kalau ada tonjolan di atas, nah itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, rambut yang bentuknya seperti punuk unta. Di akhir hadis Nabi SAW katakan, wanita semacam ini atau yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Jadi dihindari seperti itu ibu-ibu. Paham ya? Baik. Sudah? Ibu-ibu ada yang tanya lagi? Ya, monggo Mbah. Tidak boleh lagi, gitu maksudnya. Taib. Memang Nabi SAW itu mengatakan tentang sholat witir, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witran. Jadikanlah penutup sholat malam kalian itu adalah sholat witir. Lalu kita sudah lakukan tarawih tadi, tutup, akhirnya sempurna 11 rakaat, sudah ditutup dengan witir. Pertanyaannya, boleh nggak di malam hari lagi lakukan sholat tahajud? Masih boleh.
Solusinya gimana kalau tadi sudah ditutup dengan sholat witir? Yang pertama perlu dipahami, sholat witir jadi penutup sholat malam itu memang benar, namun tidak wajib. Artinya ibu masih boleh nambah setelah menutup dengan witir, masih boleh nambah 2 rakaat, boleh nambah 2 rakaat lagi, atau boleh nambah sholat malam, sholat tahajud lagi, boleh. Ada riwayat yang mendukung hal ini. Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, setelah beliau itu sholat malam tutup dengan witir, beliau pernah sempat lakukan setelah sholat witir, lakukan 2 rakaat. Ketika itu beliau melakukannya sambil duduk, dan ini menunjukkan bolehnya seperti itu. Kemudian yang alasan yang kedua, yang penting dihindari 2 witir dalam satu malam, karena kata Nabi SAW, la witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadinya witir cuma 1 kali saja, karena witir rakaat ganjil. Kalau kita nambah ganjil plus ganjil jadi genap, maka baiknya tidak seperti itu. Jadi kalau tadi sudah sholat witir, lakukan saja sholat malam tanpa ditutup dengan witir lagi. Kemudian yang ketiga, kenapa kok masih boleh lagi padahal kita sudah tutup dengan 11 rakaat? Karena memang sholat malam yang lebih tepat tidak dibatasi jumlah rakaat. Ketika Nabi SAW itu ditanya tentang sholat malam, beliau jawab, sholatul laili masna masta. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan beliau tidak tutup sampai 11. Beliau tidak katakan tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Namun beliau cuma katakan, sudah kamu lakukan 2, 2, 2, namun tidak boleh tidak tutup sampai 11. Nabi tidak batasi, maka masih boleh nambah. Masih boleh nambah lebih daripada 11 rakaat. Sehingga apa yang tadi dilakukan masih boleh lagi dilakukan di malam hari. Ya, walaupun sudah ditutup dengan sholat witir. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan pada malam hari ini. Ya, mungkin sebagiannya sudah capek, sudah kesal, sudah ngantuk. Ya, karena aktivitas di hari ini yang padat. Ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, memberikan kita untuk sampai nanti pada bulan Ramadan, dan kita terus dimudahkan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh, dengan memperbanyak sholat, dengan mengerjakan puasa sempurna, dengan rajin berderma dan rajin mengatamkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi insan yang bertakwa, dan kita juga dimudahkan untuk mendapatkan akhir hidup yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.